panggil dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dalam setiap kesempatan kehidupan. Kami boleh ada di tempat ini, kami telah berkumpul, bersekutu, bahkan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mengenalkan singkat dari setiap firman-Mu, biarlah firman yang dapat disampaikan Tuhan dapat menjadi kekuatan dan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. 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 Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pembina kami, dari Pastor Melki. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa membagikan berkat Tuhan kepada setiap teman-teman di dalam pelayanan Obajia Ministry. Baik-baik dong. Jadi, kita tidak berlama lagi ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-56. Teman-teman boleh bisa membuka, yang punya gadget boleh buka di gadget, yang membawa Alkitab secara fisik boleh buka
di Mazmur pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-56 ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, 56 ayatnya yang ke-14. Terima kasih. Saya akan membacakannya buat teman-teman semuanya, teman-teman yang terkasih. Kau diam lihat suara itu. Inilah firman Tuhan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Ya, sekali lagi saya akan membacakannya. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sekali lagi saya akan membacakannya buat rekan-rekan terkasih, teman-teman semuanya. Sebab Mazmur 56 ayatnya yang ke-14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Teman-teman kita pada hari ini, akhir-akhir ini banyak menghadapi situasi yang sangat susah lah ya. Kalau teman-teman bisa lihat di luar bahwa akhir-akhir ini banyak terdapat kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, yang kita lihat juga dengan adanya wabah lah ya, wabah pandemi yang telah berjalan selama hampir 2 tahun ini, terhitung semenjak dia masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang masih tetap berlanjut. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, kita tidak luput dari akan hal itu tanpa terkecuali. Siapa yang bisa meluputkan kita? Yang hanya bisa meluputkan kita adalah hanya Allah itu sendiri. Dengan cara apa Tuhan bisa meluputkan kita semuanya? Tentu dengan cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat manusia. Misalnya, salah satu contoh hal yang paling kecil adalah bagaimana kita bisa mematuhi prokes, protokol kesehatan. Di mana kita menghindari tempat-tempat berkerumun, di mana kita tidak ada di tempat-tempat yang ramai, di mana setiap hari kalau perlu kita bisa memakai masker. Oke, tidur pun kalau bisa memakai masker. Asal jangan masker mantan ya, karena berbahaya. Ya, jadi sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Nah, kita boleh bersyukur teman-teman, karena apa? Karena pada hari ini kita masih bisa ada, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengarkan teman-teman saling berbicara, bahkan kita masih bisa melihat, bahkan kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan meskipun hanya lewat ibadah online. Itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa Tuhan masih menyertai kita, orang percaya. Di samping kita mematuhi protokol-protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah, Tuhan juga selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan caranya kita masih bisa ada sampai sekarang. Saya masih melihat Pastor Melki dengan sehat dan gembira. Saya masih melihat teman-teman yang ada di sini dengan sehat dan gembira. Ya, wajah-wajah yang dipenuhi sinar cahaya kemuliaan, meskipun kadang-kadang besok sudah kembali lagi ke seperti semula. Ya, tapi itu tidak menjadi masalah karena itu biasa manusia. Ya, kita ada kelemahannya, kita ada kurang-kurangnya juga. Bahkan kita ada kelebihannya juga. Tetapi yang perlu kita sadari di sini adalah teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan itu senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Dia akan selalu menjaga dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Contohnya seperti ayat yang tertulis ini, bahkan menjaga kakiku ya, perhatikan baik-baik di alineanya yang kedua, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Artinya apa? Dia akan menjaga kita dari hal-hal yang mengandung kecelakaan. Dia akan menjaga kita dari hal-hal yang mengandung berbahaya.
Dia akan menjaga kita dan akan melindungi kita sehingga kita tidak terdampak dari hal-hal yang berbau kecelakaan. Contohnya seperti apa? Kita tidak terkena virus. Perlu ketahui ya, saya berada di rumah duka yang ada di Kota Tangerang. Salah satu keluarga dari pihak kita terpapar virus corona. Jadi mau tidak mau kita harus menjaga prokes dan itu yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan keluarga kami tercinta. Ya. Awalnya mau disemayamkan di Kelenteng Tanbiok karena masih ada keturunan Chinese-nya, tapi akhirnya mengikuti prokes yang ada sehingga berjalan sesuai dengan yang ada. Begitu. Nah, kita memang lagi berduka ya. Saya juga masih berduka karena dari pihak keluarga yang masih ada yang meninggal. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap membagikan berkat Tuhan. Tidak mengurangi semangat saya, tidak mengurangi semangat teman-teman yang lainnya untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya untuk berbagi berkat Tuhan. Karena Tuhan itu pada dasarnya adalah dialah Allah yang baik. Ya, kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ya. Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan membacakannya buat teman-teman. Ya. Kenapa dia Allah yang baik? Di sini letaknya, poinnya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 2 sampai yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Saya akan membacakannya buat teman-teman terkasih. Mazmur 23 ayat pertama 2, 3 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan tidak pernah kekurangan akan setiap kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ini loh firman Tuhan yang katakan. Ya, meskipun saya akui ini masa-masa yang sulit karena kita menghadapi pandemi yang setiap hari berevolusi dari satu spesies ke spesies yang barunya, tetapi ini menandakan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita orang yang percaya padanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena apa? Karena kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu meluputkan kita dari kecelakaan. Amin. Amin. Dia akan selalu dari hal-hal yang berbau kecelakaan. Dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang berbahaya karena kita selalu ada penyebutan namanya itu sendiri. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Inilah lembah kekelaman yang kita hadapi ini, teman-temanku yang terkasih. Kita sedang menghadapi suatu virus yang tak terlihat, musuh yang tak terlihat. Dia hanya berbentuk mikroskop sangat kecil, ya, bahkan dilihat dengan mata telanjang pun kita tidak bisa. Jadi hanya memakai sebuah alat khusus untuk bisa melihat virus ini. Ya, inilah masa-masa sulit kita. Inilah masa-masa kekelaman kita. Tapi kita don't forget. Kita jangan lupa bahwa Tuhan itu ya dan amin, dia setia, dia ada bersama-sama dengan kita, dia selalu senantiasa bersama-sama dengan kita, bahwa kita bisa melalui ini dengan bersama-sama dan penuh percaya pada Tuhan. Ya, saya katakan terus terang kepada teman-teman, masa-masa kelam inilah masa-masa pandemi seperti ini. Inilah masa-masa kelam kita. Begitu. Bagaimana teman-teman kita yang dipotong gajinya, yang bekerja di sektor-sektor informal, mereka dipotong gajinya 50%, ada yang 25%, mereka yang juga bekerja sebagai jasa juga dipotong, bahkan ada yang sampai 75% saya dengar dipotong gajinya. Karena apa? Karena masa-masa sulit. Nah, beruntunglah kita, anak-anak Tuhan yang masih dipercayakan, yang masih bisa ada, yang masih bisa hidup, yang masih bisa melihat, yang masih sehat walafiat, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Itulah janji Tuhan kepada bangsa Israel, itulah janji Tuhan kepada kita umat perjanjian barunya.
Oleh sebab itu, firman yang singkat ini biar kiranya dapat menguatkan kita semuanya agar senantiasa tetap percaya ya teman-teman, tetap percaya bahwa meskipun situasi ini situasi yang sulit, tapi ini tidak akan meruntuhkan moral dan iman kita pada Tuhan. Ya, sekali lagi meskipun situasi ini situasi pada masa-masa sulit, ini tidak akan meruntuhkan iman percaya kita pada Tuhan. Karena apa? Saya percaya di balik kesusahan ini ada cara Tuhan untuk memberikan hal yang baik pada kita semua. Ada harapan, ada iman, ada kasih yang Tuhan berikan kepada kita suatu saat nanti. Kapan? Saya tidak tahu kapan, tetapi yang jelas rencana Tuhan ya dan amin dan indah pada waktunya. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan saya serahkan kepada hambanya, Pastor Melki. Shalom. Ya, terima kasih Bung Sikan yang sudah memberkati kita malam hari ini. Ya, terus menguatkan kita di dalam setiap keadaan. Ya, percayalah bahwa di dalam hidup ini, sekali lagi hidup ini selalu ada gejolak ya di dalamnya. Ya, ibarat perjalanan hidup, tak ada jalan yang selalu mulus atau rata, selalu ada kerikil tajam yang terus mungkin menerpa hidup kita. Ya, ibarat laut, tak ada laut yang tak bergelombang. Tapi percayalah di tengah gelombang pun nelayan itu tetap mendayung. Itulah kehidupan. Ya, ada badai kehidupan yang sering menerpa kita, tapi percayalah kita terus berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita hari ini belum terkena virus ini, ya tetaplah menjaga diri, ya. Tetap menjaga diri dengan baik. Ya, saya semalam baru pulang memberi wejangan kepada adik-adik saya yang ada di Pondok Gede supaya mereka tetap menjaga diri mereka dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun sudah tidak mendengar, ya itu urusan dialah itu kan. Terima kasih banyak. Ya, tapi selain itu percayalah bahwa nama-nama kalian semua itu selalu saya ingat di dalam doa. Itu paling penting, karena kekuatan doa lah yang mampu mendorong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan ya. Apalagi ada kayak Adi Doni, ini orang lapangan semua ini kan, ya yang terus di lapangan. Ya kita berharap ya Tuhan terus menjaga kita semua ya sambil kita terus berdoa. Saya juga ya. Ya, terima kasih Adi, supaya kita saling mendoakan satu sama lain. Itulah pentingnya kita terus bersama-sama ya. Ya di samping saya ini kan hampir tiap hari ya, tiap dari pagi sampai malam ini kan kedengaran suara ambulans. Ya, ada juga rasa takut kadang-kadang sebagai manusia biasa, pasti juga oh ini kok ambulans dari pagi ketemu pagi ya, nggak selesai. Tetapi percayalah dia adalah Tuhan yang baik. Ya, sekalipun saya dan saudara tidak setia, dia tetap Allah yang setia. Ya, seperti firman yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi, sahabat saya Bung Sikan, yang terus menjadi berkat bagi kita. Ini menarik firman Tuhan, ya, menarik di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya mengatakan, sebab engkau meluputkan aku dari maut, kau jaga aku supaya tidak jatuh. Maka aku boleh hidup dalam perlindungan Allah, dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup. Ya, cahaya yang menerangi semua yang hidup. Itulah kita semua di tempat ini, orang yang terus berharap kepada Tuhan. Ya, hanya doalah yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Ya, dan mungkin banyak juga teman-teman seperti yang Bung Sikan bilang tadi, sudah banyak orang-orang yang sudah tidak bekerja, ya kan, dipotong gajinya dan segala macam. Ya, tapi percayalah badai itu pasti berlalu. Ya, kita bisa pastikan badai itu pasti berlalu. Ya, Antonia, badai itu pasti berlalu. Percayalah Tuhan pasti menolong. Ya. Amin, amin. Kayak si Markus istirahat dia. Kalau lagi ada corona begini mau istirahat dulu dia. Baring-baring dulu supaya jaga kesehatan. Ya, itu juga bagian dari menjaga imun. Ya. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Ya, biarlah kalau ada pun juga
teman-teman masih ada waktu mau sharing, silahkan ya bagaimana perjalanan hidup ini ya, atau tadi ada yang mau ingin menambahkan firman yang disampaikan oleh sahabat kita Bung Sikan, silahkan ya. Ya kalau ingin sharing ya, ingin sharing bagaimana Tuhan menyertai kita. Karena sadar atau tidak sadar ini memang di samping kiri kanan kita ini udah kena semua, ya kan? Tapi sampai hari ini kalau kita masih dilindungi oleh Tuhan itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, bukan kita karena lebih kuat atau kita lebih menjaga imunitas tubuh kita, enggak juga. Ya, tapi karena penyertaan Tuhan saja. Sehingga kita boleh kuat, boleh dilindungi oleh Tuhan. Ya. Itu mungkin dari saya. Kalau ada mungkin teman-teman yang ingin menambahkan, silakan ya. Kalau ada ingin share untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sudah Tuhan mendengar bersama-sama. Ada? Ya, kalau saya kata-kata ayah itu yang ibaratkan laut ya, yang menggoncang seorang nelayan. Betul itu, aduh, dalam sekali itu. Begitu pun juga kita ini seperti nelayan sudah kita ini, dan corona itu seperti laut. Itu yang saya tangkap. Betul. Kalau memang kita betul-betul percaya, segede apapun laut, tetap kita berlayar di atas air. Begitu pun juga. Amin. Puji Tuhan. Itulah bahasa. Terima kasih, Ayah. Bahasa penguatan buat kita malam hari ini ya. Ya, tak ada laut yang tak bergelombang, tetapi nelayan tetap mendayung di tengah gelombang tersebut. Ya. Bu Ince mau menambahkan, silahkan. Ini pas. Oke. Markus mungkin? Ya, silakan Markus. Hanya lain dulu itu mikrofon. Adik Obed buka kamera. Aduh, belum mandi ini Kak. Berpulang, baru minum air hangat. Iya. Oke. Markus, bagaimana? Markus? Menambahkan dari firman yang abangmu tadi Bang Sikan sudah sampaikan buat kita. Mana Umbu Rinto? Umbu Rinto biasanya yang sering bicara. Ya, kalau menurut saya sudah cukup pas. Ya, terima kasih Adik. Ya, Umbu Rinto. Ya, itu aja Nyong tutup kita di dalam doa firman ya. Bung Sikan menutup kita dalam doa firman. Silakan. Ya, tes Bung Sikan. Ya udah, kita tutup firman Tuhan dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam setiap keadaan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah tangan Tuhan terus menyertai, memberikan kami kekuatan, khususnya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Mungkin ada keluarga dekat kami, saudara-saudara kami, atau orang-orang di sekitar kami yang terkena dampak dari virus ini. Tuhan, Engkau kuatkan keluarga mereka, Engkau terus lindungi kami semua di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan di tengah situasi apapun, bila karya Tuhan terus menopang dan menolong kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu tadi.
fungsikan, biarlah firman itu meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam setiap hari-hari hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah firman ini tertabur di dalam sanubari hati kami. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin.